Halo teman-teman, kembali lagi sama gue bersama Charlotte Coach. Sekarang gue bakal bahas tentang apa terusan Tandem Brothers series yang sudah masuk ke 1/5 dari keseluruhan seriesnya. Kita akan bahas dari episode 1 sampai 10 apa saja yang sudah terjadi sih, dan juga kedepannya kira-kira apa aja yang akan terjadi di episode selanjutnya. Kita akan bahas selengkapnya setelah opening berikut ini. Oke, sebelumnya disclaimer dulu bahwa video ini dibuat pas gua belum nonton sama sekali episode 11 dan 12-nya. Padahal kayaknya sih ketika video ini diupload kalian udah bisa nonton episode 11 dan 12-nya. Jadi kalau pembahasan-pembahasan di sini ada yang telat atau ada yang udah nggak relevan dengan episode 11 dan 12, mohon maaf karena gua belum nonton, dan juga ini lebih fokus ke episode 1 dan 10 aja gitu. Jadi mungkin hal-hal yang gua pertanyakan dan juga hal-hal yang gua tebak-tebak untuk kedepannya apa yang akan terjadi kira-kira gitu, itu berlaku untuk sesuatu yang dari gue lihat dari episode 1 sampai 10 saja. 11 dan 12 belum nonton, dan mohon maaf kalau ada misalnya tebakan gue ke depannya kayak gini padahal udah terjadi di episode 11 dan 12 misalnya, ya mohon maaf karena gue belum nonton gitu. Karena untuk kalian yang ngikutin channel ini mungkin nyadar ya, mungkin ada kali ya seminggu nggak upload, seminggu lebih mungkin ya, channel ini nggak upload video sama sekali karena gue kemarin baru ikutan UTBK SBMPTN ya, SBMPTN, gak tau tuh bener atau enggak namanya, tapi mungkin kalian ada yang juga ikutan yang baru lulus dari SMA, mungkin ada yang relate sama gue yang lagi mencari perguruan tinggi, mungkin ikutan SBM juga kemarin. Jadi gue belajar percaya nggak? Jadi ya karena banyak sekali yang akan kita bahas, kita akan bahas aja karena kita akan membahas ada 4 hal di sini, yaitu pertama good things, hal-hal baik dari series ini. Gue akan recap juga dan gue bahas juga series ini apa aja kebagusannya gitu, dan juga ada bad thingsnya, ada yang menurut gue masih harus diperbaiki gitu, dan juga questionable yang kita patut pertanyakan gitu dari series ini. Kemudian ada future talks atau tebakan-tebakan gue untuk kedepannya, episode-episode yang akan datang series ini akan seperti apa gitu. Oke, kita mungkin masuk ke poin yang pertama, yaitu good things. Yang pertama adalah konflik yang berlayer. Ini hal bagus ya, yaitu konfliknya bertumpuk gitu, tidak cuma satu gitu. Ini contoh-contoh series yang bagus, bukan hanya kayak Benang Merah yang udah klise gitu, yang dimana misalnya ini ada monster, ada sekumpulan penjahat datang dari luar angkasa, ini pokoknya tim superhero-nya tiap minggu harus ngelawan satu musuh, nanti baru di episode akhir baru ngelawan bosnya gitu. Enggak seperti itu, ini lebih complicated lagi, ada banyak konflik-konflik yang bermunculan jadi layer gitu. Tandem Brothers ini ada semacam garis merah atau benang merahnya, tapi juga dikelilingi oleh konflik-konflik yang menyenangkan untuk kita ikuti gitu. Kayak konflik Masuyoshi, Mbak Miho, dan lain-lain. Itu tuh menyenangkan untuk diikuti. Yang kedua mungkin pembentukan tim yang rumit. Ini juga menurut gue mungkin ada yang tidak terlalu suka gitu. Kenapa sih ini timnya nggak benar-benar terasosiasi dengan sempurna gitu kayak series-series biasanya. Tapi dalam beberapa keadaan gue ngerasa lebih realis gitu ketika para superhero ini dikumpul kan harusnya tidak langsung gue mau kok jadi superhero, harusnya kan nggak langsung seperti itu. Kesannya seakan-akan kalau di seri-seri sebelumnya tuh kayak mereka tuh kebentuk sebagai superhero kayak mau aja, terus tiba-tiba ya udah gitu kita satu tim gitu gitu. Padahal kalau kita nonton film Avengers atau Justice League gitu, itu kan film superhero yang crossover juga menggabungin para superhero yang lain. Itu tuh mereka tuh nggak terbentuk tiba-tiba gitu, maksudnya ada konfliknya dulu. Kalau nonton Avengers yang 2012 yang pertama gitu, kalian lihat konfliknya banyak banget untuk bisa ngegabung sebagai satu tim karena mereka punya pemikiran yang berbeda, cara kerja yang berbeda, dan ini ketika pembentukan timnya yang rumit juga, ini membuat seriesnya jadi lebih realis kalau menurut gua gitu. Begitupun dengan background para karakternya, masuk ke karakternya gitu. Dengan pembentukan timnya yang rumit, ini memperlihatkan bahwa karakternya memang berbeda-beda, punya otak yang berbeda-beda gitu, punya pemikiran yang berbeda-beda. Dan di sini The Done Brothers juga background para karakternya itu menyenangkan untuk diikuti gitu. Kenapa? Karena beragam banget gitu. Ada yang udah kerja, ada yang udah sekolah, dan sebenarnya ini kan udah pernah dikira major ya, tapi di sini entahlah terasa lebih nyata gitu ketika Masuyoshi di situ pernah beberapa kali diperlihatkan dia lagi kerja, itu aja udah menyenangkan gitu, karena kan mereka superhero tapi punya juga pekerjaan gitu. Kalau misalnya di Kira Major gitu, mereka ada yang dokter, ada yang aktor gitu, Sentai Pink-nya kan dari Kira Major itu dokter, tapi kita jarang sekali diperlihatkan dia lagi kerja gitu, apalagi dokter gitu. Kenapa nggak satu scene pun gitu mereka memperlihatkan ini ada
monster misalnya yang nyerang gitu atau ngacak-ngacak permukaan kota gitu, tapi gue lagi ada kerjaan dokter gitu. Misalnya dia dokter bedah atau apa ya, gue juga nggak ingat, tapi misalnya dia lagi ada pasien yang kritis gitu, itu kan dia mempertaruhkan dua sisi yang sama-sama penting gitu. Tapi itu konflik itu tidak pernah muncul gitu, konflik ketika dihadapkan dengan pilihan antara profesi dan juga kepahlawanannya dia gitu untuk menyelamatkan dari serangan monster lah gitu misalnya. Itu nggak pernah diperlihatkan sisi itu gitu. Di Dawn Brothers juga belum, tapi gue harap akan ada gitu. Melihat dari background para karakternya yang cukup rumit di sini, bisa terlihat gitu setiap orang punya sisinya masing-masing dan kelihatan semuanya saling berhubungannya kayak lembut gitu masuknya gitu satu sama lain gitu, saling berhubungannya kayak nyenengin gitu untuk diikutin, yang nggak terlalu diburu-burukan gitu. Begitupun dengan background keluarga para karakter ini menyenangkan banget Dawn Brothers untuk diikutin. Ini udah mulai ngikutin Power Rangers. Power Rangers sudah sering kayak ngasih tahu ini Power Rangers ini punya karakter yang di belakangnya itu maksudnya dia punya keluarga siapa aja. Ini di Super Sentai sering kali diabaikan gitu. Kayak di Kira Major kita misalnya si Juro Atsuta Ranger Merah, dia kan murid sekolah ya. Masa dia nggak punya keluarga sama sekali? Selama satu series nggak pernah diperlihatkan dia punya keluarga atau enggak gitu. Kita nggak tahu gitu ibu bapaknya mikirin dia atau enggak gitu, dan gimana gitu. Kayak udah itu semua kayak karakter-karakter yang nggak punya background masa lalu gitu. Kalau di sini di Dawn Brothers setidaknya kita udah diperlihatkan kayak Mas Yoshi yang punya istri, terus juga Mbak Haruka yang punya Bibi yang seorang polisi juga, yang menurut gua ini akan bagus banget kalau si Bibinya itu jadi berhubungan juga dengan cerita gitu. Ini masuk unsur realis juga gitu. Ketika polisi ikut campur gitu, atau maksudnya ikut serta dalam tetek bengek kejadian ini gitu, karena tidak mungkin ada kejadian monster menyerang bumi gitu tapi pemerintah atau government atau kepolisian diem-diem aja gitu. Itu kurang masuk akal gitu. Selanjutnya mungkin karakter pendukungnya beragam, ini juga menyenangkan untuk ngikutin karakter pendukungnya, dan gua nggak nyangka ada satu karakter polisi gitu yang segitu menariknya untuk diikuti gitu. Maksudnya dia sebagai karakter nggak langsung ditinggalkan sebagai figuran aja. Oke, ini figuran episode ini untuk ya udah episode filler aja, tapi ternyata sampai konflik Juto pun itu Pak Polisi masih dibawa-bawa juga gitu. Itu menyenangkan untuk ngikutin karakter pendukungnya gitu, dan beragam banget gitu. Yang kelima tentunya komedinya cocok banget untuk selera gue, bahkan ini kayaknya lebih lucu dari Zenkaiger. Zenkaiger sebenarnya lucu juga gitu. Gue ngikutin Zenkaiger karena pertama itu termasuk yang lucu walaupun secara cerita wadidaw gitu. Aduh gitu, Zenkaiger ceritanya sangat tidak menyenangkan untuk diikuti sebenarnya, tapi komedinya lumayan. Nah untuk Dawn Brothers ini dia punya komedi juga, dan menurut gue ketika dia berkomedi ya lucunya ya tidak bisa dibilang lebih lah ya. Gue juga udah nggak inget sih yang kayak gitu, tapi mungkin bisa kita bilang sama-sama menyenangkan untuk diikuti komedinya gitu, maksudnya bikin gue juga ketawa-ketawa aja gitu maksudnya. Tapi di beberapa bagian komedinya itu tidak terlalu mendominasi gitu, tetap lucu tapi tidak terlalu mendominasi gitu. Dalam artian ada beberapa scene, ada beberapa adegan yang mereka bisa tahu gitu, si director tahu, tahan dulu, jangan ada hal-hal lucu di sini, jangan ada komedi di sini, tahan dulu, kita fokus dulu ke adegan yang serius gitu. Itu bagus banget. Gak semua hal atau gak semua adegan harus ada lucunya. Kalau adegannya lagi serius, harus serius, benar-benar harus serius. Itu yang paling bagus adalah episode Mas Yoshi juga ya, episode ke-8. Episode ke-8 itu termasuk yang bagus banget menurut gue, paling bagus 1-10 episode 8, karena dia komedinya ada di awal-awal, tapi ketika masuk ke seriusnya juga dia serius banget. Nggak usah ada komedinya sama sekali, directornya tahu kapan harus jangan ngelawak gitu. Dan berhasil banget di endingnya ketika para timnya murung, dan juga ketika di ending pas Mas Yoshi monolog sendirian gitu tentang dia, dan dia yang bilang pokoknya kalau ada yang ngecelakain istri gue gitu ya ibaratnya gitu, gue akan ngebales dengan apapun caranya gitu. Itu tuh bikin sebagai karakter dia nambah layer baru, tapi juga penyampaiannya bagus, nggak ada komedi sama sekali gitu. Itu fokus yang menarik gitu. Nah itu hal-hal bagusnya. Kali ini kita akan masuk ke hal-hal bad things-nya ya. Cuman ada 2 sebenarnya, dan mungkin ini nggak buruk-buruk amat. Pokoknya gue pengen ini agak sebenarnya udah nggak bisa diperbaiki ya, karena masanya udah lewat. Nanti gue akan bahas, tapi maksudnya 2 hal ini seandainya bisa tereksekusi dengan sempurna, ini jadi awal series yang menyenangkan banget. Tapi sayangnya yang pertama nih, ada melupakan konflik Mas Yoshi. Ini udah gue sering bahas banget di reaction video kemarin. By the way, untuk video reaction nanti mungkin ya setelah ini ya, gue akan bikin juga sambil nonton episode 11-nya mungkin ya, karena gue belum nonton episode 11 dan 12. Tapi gue usahakan untuk upload ini dulu walaupun udah telat gitu, karena ya gue pengen kayak ngebahas Dawn Brothers
series ini setiap 10 episode sekali. Nah, ini merupakan konflik Masayoshi itu maksudnya apa? Ketika episode 8 ini udah bagus-bagusnya gitu tentang Masayoshi yang ibaratnya dia ada ego sendiri, ada semacam unsur ketidakpahlawanan dalam dirinya gitu. Sebagai superhero dia ada unsur manusiawinya gitu. Yang dimana sebenarnya hal yang wajar gitu. Tidak semua orang tercipta sebagai superhero kan, tapi maksudnya itu bukan hal yang bagus untuk seorang superhero gitu. Lu harus tetap menyelamatkan orang yang mungkin menurut lu dia tidak pantas untuk diselamatkan gitu. Tapi kadang-kadang manusia tuh bias gitu terhadap penilaian gitu. Suatu kejadian itu harus dinilai oleh orang yang tidak bersangkutan sama sekali, biar benar-benar dinilai secara adil gitu. Karena itu ada pengadilan gitu, ada hakim dan lain-lain. Karena kalau kita sebagai orang yang bersangkutan, apalagi korban pasti gue bisa ngerasain sekali secara psikologi mungkin apa yang dirasakan oleh Masayoshi gitu. Pengen ngebunuh orang yang nyakitin istrinya tuh ada pasti. Tapi itu kan bukan hal yang seharusnya dilakukan apalagi oleh seorang superhero. Tapi setelah episode ke-8 itu ketika Masayoshi pada akhirnya kan ngebunuh ya orang yang ibaratnya gitu, orang yang ngeganggu istrinya itu gitu kan. Tapi kan setelah itu teman-temannya kan kayak ngeliatin gitu, kayak kenapa lu ngelakuin itu? Mereka kan nggak tahu alasan dibaliknya gitu. Masayoshi ini ada apa gitu, bawa fakta bahwa istrinya diculik sebelumnya gitu. Tapi ini menjadi layar bagus, tapi sayangnya di episode 9 dan 10 yang gua tonton itu dilupain sama sekali gitu. Sayang banget. Kenapa nggak ada satu adegan aja gitu? Salah satu anggota Don Brothers nanyain gitu, Masayoshi gitu, kemarin lu kenapa gitu? Kenapa kemarin? Setidaknya mempertanyakan gitu. Walaupun mungkin Masayoshi yang nggak ngejawab gimana gitu, atau mengalihkan pembicaraan gitu. Itu aja udah bagus gitu. Atau bahkan sesedikitnya misalnya mereka lagi berantem nih di episode 9 nih, satu episode setelahnya gitu, mereka lagi berantem, tiba-tiba aja misalnya si Momotaro ngehalangin si Masayoshi, misalnya si Momotaro ini misalnya gitu lagi berantem, Momotaro ngehalangin Masayoshi, awas gitu, gua aja gitu yang lawan musuhnya, lu jangan-jangan mau dibunuh lagi gitu sama lu. Gitu aja gitu udah bagus gitu. Maksudnya kejadian kemarin tuh seakan-akan nyata gitu. Jangan sampai kemarin tuh beneran terjadi nggak sih? Kok teman-temannya nggak ada yang nyadar gitu? Kok teman-temannya nggak ada yang berupaya untuk mempertanyakan gitu? Ini tuh hal yang penting gitu. Yang kedua juga untuk yang Betixnya juga itu Haruka melupakan temannya yang namanya Yopi gitu. Di episode awal-awal kita tahu Mbak Haruka itu punya satu teman, mungkin kalian ada yang lupa, tapi Mbak Haruka itu punya satu teman namanya Yopi, yang dimana secara series ini merupakan korban pertama yang tidak bisa diselamatkan gitu oleh para Don Brothers. Pada akhirnya dia entah mati atau enggak ya, tetap pokoknya dia tidak bisa diselamatkan. Tapi fakta bahwa Mas Yopi ini mati atau enggak yang dipertanyakan oleh gua, Mbak Haruka juga harusnya mempertanyakan dong, ini temennya si Yopi mati atau enggak gitu. Walaupun mungkin di episode pertama kita bisa lihat hubungannya bukan yang benar-benar temenan asli gitu ya, masih ada cekcok dan gimana. Tapi kan maksudnya kalau itu terjadi sama gua, dan itu walaupun mungkin orang yang enggak terlalu suka sama gua gitu maksudnya, tapi kan kita diperlihatkan di episode pertama itu Mbak Haruka tidak terlihat benci kan ke Mas Yopi, walaupun si Yopinya kayak seakan-akan benci gitu sama si Haruka. Tapi Harukanya di situ nggak benci gitu sama si Yopi. Itu harusnya di situ setelah episode itu harusnya si Haruka nanyain gitu, temennya ini kemana gitu. Maksudnya temennya mati atau enggak gitu, itu kan harusnya dipertanyakan gitu. Setidaknya dia nanya kayak ke si bokapnya, misalnya bokapnya si Momotaro gitu, misalnya si Jin Momoi gitu, nanyain aja gitu. Bisa jadi kan gimmicknya nggak dijawab juga kan seperti biasanya gitu. Tapi maksudnya setidaknya itu dipertanyakan gitu. Jangan sampai tiba-tiba dia lupa begitu aja gitu, kita aja nanyain apalagi dia gitu. Harusnya dia mempertanyakan gitu, walaupun mungkin tidak dijawab ataupun pertanyaannya dialihkan gitu atau gimana ya, mana tuh nyari gimmicknya gitu. Yang penting tuh jangan sampai dilupain dong. Masa teman sendiri lupa gitu, hilang nggak tahu kemana. Apalagi ada adegan-adegan di sekolah, dan di adegan di sekolah itu nggak ada yang ingat sama Yopi. Masa nggak ada yang ingat sih, parah banget. Dan mungkin ini tebakan gue akan pada akhirnya akan dipertanyakan gitu sama si Haruka tentang keberadaan si Yopi ini. Akan lebih buruk kalau nggak ditanyain sama sekali gitu ke depannya. Tapi tetap telat gitu, maksudnya ketika itu nanti dipertanyakan di episode sekian gitu, gue akan tetap bereaksi, kemana aja lu anjir, dari kemarin tanyain gitu, kemana aja lu gitu, baru ditanyain sekarang gitu. Begitupun dengan konflik Masayoshi gitu, kalau nantinya si Masayoshi itu baru ditanyain sama si anggota Don Brothers-nya beberapa episode setelah episode 8, itu gue juga akan, kemana aja lu, kenapa baru ditanyain sekarang ya, bahlul gitu. Tapi itu ya mungkin sebenarnya minor juga sih, nggak terlalu berpengaruh. Tapi maksudnya sayang banget kalau ini tereksekusi dengan sempurna gitu, dengan fakta bahwa mereka tidak banyak melupakan kejadian-kejadian yang udah terjadi gitu. Walaupun itu mungkin tidak terlalu diperhatikan oleh penonton, tapi sayang banget gitu kalau itu. Padahal itu bisa menjadi poin bagus untuk series ini. Nah mungkin selanjutnya kita masuk ke questionable, yaitu hal-hal yang patut mungkin kita pertanyakan. Ada 15 poin di sini, kita cepetin aja ya. Yang pertama
pertama, yaitu di balik kekuatan Dawn Brothers ini harus kita pertanyakan siapa sebenarnya yang menciptakan kekuatan ini. Apalagi dengan fakta bahwa di awal-awal sering banget mereka berubah tanpa mereka mau berubah gitu. Tiba-tiba ditransport atau diteleportasi ke tempat yang dimana ada monsternya di situ. Nah, device ini, alat-alat berubah ini, dan juga bagaimana mereka bertransportasi, apakah ada orang di balik ini, apakah ada orang yang membuat mereka transportasi dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Ini harusnya ada orang sih. Ini akan bagus banget gitu kalau ada orangnya gitu. Kalau nggak ada orangnya sama sekali sampai series ini selesai, sayang banget gitu. Jadi kita mempertanyakan ini sumber kekuatan dari mana gitu. Akan lebih bagus lagi kalau ternyata Mbak Miho atau istrinya si Mas Yoshi gitu, yang ternyata dia adalah orang yang dibalik kekuatan ini gitu. Dia yang merekrut para anggota Dawn Brothers. Itulah kenapa dia berhubungan dengan si Sentai pink sama si Sentai hitamnya gitu, si Masubasa gitu. Itu jadi berhubungan banget gitu. Jadi dia memang sambil berpacaran, atau mungkin juga pacaran itu sebagai tanda kutip alasan untuk sebenarnya dia ingin merekrut anggota-anggota ini menjadi Dawn Brothers gitu. Itu kan bisa ke situ gitu, walaupun ini spekulasi liar gitu, tapi itu juga bagus gitu walaupun ke situ juga gitu. Yang kedua, ada bokap angkat Momotaro yang sering mengalihkan pembicaraan. Ini juga harusnya kita pertanyakan gitu. Ini terlalu menjadi gimmick yang sering diulang-ulang, repetitif, dan kenapa gitu? Kenapa harus sering dialihkan pembicaraan? Secara logika aja kita, kalau lu mau ngasih informasi dan nggak ada alasan dibaliknya untuk lu harus ngasih informasi dikit-dikit, mungkin secara film, secara series bagus gitu. Tapi kan itu nggak ada hubungan sama ceritanya, sama karakternya gitu. Karakternya emang nggak peduli gitu. Maksudnya secara film ini kayak gimana? Mungkin secara series ini bagus gitu. Ketika informasinya diberikan kepada penonton dikit-dikit aja, tapi itu gimmicknya terlalu sering diulang gitu. Ketika si bokapnya si Momotaro tuh, oh iya waktu kunjungan habis itu terlalu sering gitu, repetitif gitu. Harusnya cari gimmick yang lain, atau setidaknya dijelasin kenapa dia ngasih informasinya cuma dikit gitu. Nanti mungkin bisa nanti dijelasin ya kalau memang mau menjadi lebih bagus gitu. Selanjutnya yang ketiga, apakah Miho dan Natsumi orang yang sama? Apakah pacar dari si Masubasa dan juga istri dari Mas Yoshi ini adalah orang yang sama? Apakah mereka kembar atau gimana? Apakah Miho dan Natsumi ini apakah orang yang sama dan sebenarnya dia agen rahasia, atau tadi ternyata dia adalah orang yang dibalik kekuatan dari Dawn Brothers gitu. Itu juga bisa masuk ke situ. Atau ternyata dia adalah villains yang berhubungan dengan Juto, yaitu villains baru setelah Noto ini gitu. Ada banyak spekulasi yang bisa terjadi, tapi bisa jadi si director punya pikiran yang lebih liar lagi yang nggak bisa gue pikirin. Tapi gue sangat menantikan jawaban dari Miho dan Natsumi ini siapa gitu. Apalagi penyampaian cerita dari dua orang ini sangat-sangat mulus gitu. Benar-benar dipaparinnya, oke, ini ada konflik baru, ini penonton ada konflik baru, dan itu mulus banget. Gue suka banget gitu. Semoga aja endingnya benar-benar memuaskan gitu. Selanjutnya adalah konsep universe. Nah, ini juga masih berhubungan dengan Zenkaiger ya, karena Zenkaiger itu universe-nya udah sering gue bahas ya. Mungkin bisa kalian nonton di pembahasan tentang episode terakhir Zenkaiger juga. Di situ gue bahas tentang universe yang ngacak-ngacak dari seluruh seri Super Sentai sebelumnya gitu. Karena tiba-tiba Super Sentai mengandung konsep universe gitu, dan di Zenkaiger dibilangnya oke, semua series itu punya universe yang berbeda-beda. Setiap Super Sentai punya universe yang berbeda-beda, dimana itu berkontradiksi dengan cerita-cerita dari Super Sentai sebelumnya gitu. Itu pengen gue tonjok sebenarnya bikin cerita. Tapi di sini pun sepertinya Dawn Brothers memiliki konsep universe juga yang memiliki perbedaan dengan Zenkaiger, dan ini juga berhubungan dengan poin kelima, yaitu keterikatan dengan Zenkaiger gitu. Ini terikat apa gitu dengan Zenkaiger? Karena ini diiming-imingi sebagai season 2, tapi sampai sekarang masih belum ada ikatan yang pasti tentang Zenkaiger dan Dawn Brothers selain kehadiran si Master itu ya, alias si Kaito versi aneh di sini, versi lebih cool gitu. Tapi itu juga berhubungan dengan universe-nya. Maksudnya ini apakah dia universe-nya beda? Apakah ini si Kaito datang dari universe yang sebelumnya, yang dimana misalnya ini si Tuhan dari si Zenkaiger itu kan punya sifat yang mirip itu, dia datang ke universe yang berbeda untuk mendapatkan apa kali. Kita juga belum tahu apakah itu beneran Tuhan atau enggak, yang dimana itu sebenarnya agak mengecewakan ya untuk Zenkaiger episode terakhir. Kenapa tiba-tiba muncul Tuhan gitu. Itu out of nowhere banget, itu ngasal banget. Terus monster atau penjahat utamanya itu untuk apa gitu ya, kayak nggak kerasa gitu pas ngelawan si monster mekanik itu, bahkan gue udah lupa namanya, si robot-robot itu. Tapi maksudnya iya, universe-nya itu gimana gitu? Apakah ini semacam ngambil tema dari, mungkin ini ada terpengaruh oleh Marvel juga ya, yang udah mulai mengambil konsep universe atau multiverse ya. Mungkin juga mengambil konsep multiverse di mana si Kaito punya alter ego atau punya semacam varian gitu ya. Kalau di Marvel disebutnya varian, yang dimana dia mungkin memiliki muka atau memiliki sifat
yang sama gitu. Mungkin di sini dia punya muka, punya tempat tinggal yang sama gitu, tapi dibikin berubah sedikit karena ini universe yang berbeda gitu, dan dia punya sifat yang berbeda. Kita nggak tahu gitu ini apakah Tuhan yang sama atau enggak gitu. Selanjutnya mungkin yang keenam, poin keenam, mecha Juran itu dapat dari mana gitu. Ini masih berhubungan dengan Zenkaiger. Di awal-awal ini si Don Brothers tiba-tiba si Momoitaro ngeluarin mecha, terus tiba-tiba ada replika dari si Juran gitu. Juran yang nggak bisa ngomong kayak di Zenkaiger, tapi ini tetap Juran yang kita kenal gitu, mekanya sama gitu. Apakah ini berhubungan dengan si orang yang pencipta dari kekuatan ini, sumber kekuatannya gitu kan? Mecha biasanya diciptakan oleh si sumber kekuatan yang sama gitu. Siapa sebenarnya ini? Apakah ilmuwan yang sama dengan bokap nyokapnya si Kaito dari sebelumnya, atau ini dari si Kaito yang versi aneh ini gitu, yang versi cool ini gitu? Apakah itu si Tuhannya juga? Ini masih banyak spekulasi liar gitu, harus kita pertanyakan dan harus dijawab gitu. Nah selanjutnya poin ketujuh, siapakah Momotaro dan ilmu magisnya? Mungkin kalian udah mulai lupa, tapi Momotaro itu sering ngelakuin ilmu magis gitu. Ketika misalnya si Masuyoshi lagi sakit, tangannya tiba-tiba dipegang sama si Momotaro, tiba-tiba sembuh, itu dukun atau gimana itu si Momotaro. Dan juga kalau kalian ingat ketika dia nganter paket pertama kali di episode pertama, dia tiba-tiba kayak nulisin sesuatu gitu ke orang yang dia kunjungi gitu, yang tidak punya semangat hidup. Tiba-tiba ketika dia ikut campur tangan gitu, tiba-tiba orang itu jadi semangat aja tiba-tiba gitu tanpa alasan yang jelas. Ini kalau sebenarnya cuma untuk komedi, gue sangat benci sekali gitu. Kenapa ada sesuatu yang tidak terjelaskan cuma untuk komedi gitu? Aduh, yang banget itu. Ini si Momotaro itu gue akan lebih lebih terima kalau misalnya dia memang punya semacam ilmu magis tertentu ya. Dia punya magicnya sendiri, mungkin dia punya keberuntungan kayak si Lucky gitu atau gimana gitu. Yang jelas ini dua kejadian tersebut seharusnya tidak dilupakan begitu saja, bukan hanya untuk komedi hahaha gitu, karena itu jadi nggak masuk akal. Oke, lanjut ke poin 8. Ini ada kesialan para karakter utama alias para Don Brothers yang 5 orang itu, yang dimana kalau kalian lupa di awal-awal itu mereka setiap mendapatkan kekuatan mulai mendapatkan kesialan, kayak Mas Yoshi yang sering mendapatkan kesialan yang berhubungan dengan pekerjaannya, kemudian juga Mbah Haruka yang dia tiba-tiba novelnya komik ya, kalau misalnya komiknya dianggap ngejiplak karya orang lain gitu kan, kesialan juga. Dan ini tiba-tiba aja mereka dilupakan gitu konflik tersebut, dan dimana sebenarnya mereka mendapatkan kesialan dari setiap kali mereka mendapatkan kekuatan gitu. Dan itu harusnya kita pertanyakan juga, harusnya dijawab ya. Kalau enggak sih untuk apa gitu di awal-awal itu mereka tiba-tiba dapat sial-sial terus gitu, itu harus dipertanyakan gitu. Yang ke-9 nih, yang menarik juga, poin yang menarik itu, kenapa Oni Sister harus bersumpah dan berlutut di bawah Don Momotaro alias si Momoitaro ya? Karena kalau kalian lupa, si Mbah Haruka juga di awal-awal itu pas ketemu pertama kali sama si bokap si Momotaro itu disuruh untuk melayani si Momotaro alias untuk berlutut gitu, dan juga bersumpah gitu kepada si Momotaro. Kalau kalian lupa, di adegan awal-awal sering banget si Mbak Haruka berlutut gitu, terus ditendang, berlutut terus ditendang. Itu juga ada alasan gitu. Dan juga si bokapnya si Momotaro juga pernah bilang mengambil kembali sesuatu yang hilang darimu. Ketika dia ngobrol ke Mbak Haruka gitu, ngomong ke si Mbak Haruka, ini ada kaitan yang kayaknya berhubungan erat gitu antara Momotaro dan Mbak Haruka ini gitu. Dua karakter ini sepertinya akan menjadi karakter yang sangat penting dalam cerita ini, yaitu Mbah Haruka dan juga si Momoitaro. Apalagi kalau kita lihat dari cerita rakyatnya, Mbah Haruka ini kan Oni ya, alias iblis, dan juga Momoitaro ya si Momotaronya ya kalau cerita rakyat. Sedangkan 3 karakter lain tuh cuma kayak semacam figuran gitu. Maksudnya bukan figuran, maksudnya karakter pendamping yang sebenarnya ya udah gitu, kayak terasosiasi sebagai kelompok aja gitu. Misalnya kayak Sentai biru, pink, dan juga hitamnya itu binatang-binatang yang cuma nemenin si Momoitaronya gitu, melawan iblis gitu. Jadi semacam karakter utamanya itu semacam berhubungan dengan si Momotaro dan Mbah Haruka aja gitu. Kayak Sentai hitam yang mengambil tema Anji, Sentai pink ngambil tema burung, dan juga Sentai biru yang mengambil tema monyet. Itu kayak semacam pendamping aja gitu. Tapi mereka pun punya cerita yang menarik gitu untuk diikuti gitu. Kayak Sentai hitam dan pinknya itu Mas Yoshi dan juga Mas Tsubasa itu udah berhubungan dalam hal cewek Mbak Natsumi itu ya, dan Mbak Miko. Itu udah konfliknya udah menarik gitu untuk dua karakter tersebut, tetap menarik untuk diikuti. Tapi sayangnya mungkin untuk Sentai birunya masih belum benar-benar menarik untuk diikuti ya, mungkin nanti ya. Tapi maksudnya secara karakter mungkin Oni Sister dan Momoitaro itu lebih saling berkaitan gitu, dan lebih menjadi condong utama dalam cerita ini mungkin ya, karena cuma Oni Sister yang disuruh bersumpah dan berlutut gitu. Kalau kalian lupa di episode awal-awal juga, ketika si Oni Sister berlutut gitu ke si Mas Yoshi gitu, Mas Yoshi tuh kayak bilang kan, ketika si Oni Sister kan nggak tahu awalnya si Momotaro
siapa. Dia tiba-tiba berlutut ke setiap orang yang dianggap Momotaro, dan termasuk salah satunya adalah si Yoshi. Dan ketika si Oni Sister ini berlutut ke si Yoshi, si Mas Yoshi tuh cuma bilang, kok tiba-tiba kamu ngomong gitu sih? Itu maksudnya menandakan bahwa si Mas Yoshi ini nggak ngerti sama sekali apa yang diomongkan dengan si Mbak Haruka ini. Artinya si Mas Yoshi itu nggak disuruh berlutut sama si bokapnya si Momotaro gitu. Berarti cuma si Mbak Haruka yang disuruh berlutut gitu. Berarti ada tanda tanya besar di situ. Kenapa cuma Mbak Haruka gitu yang disuruh berlutut? Harusnya kalau Mas Yoshi juga misalnya disuruh berlutut, dia ngomongnya nggak bakalan, kok tiba-tiba kamu ngomong gitu, nggak bakal gitu. Pasti kayak, oh saya bukan Momotaro kok, saya juga disuruh berlutut. Di mana dia Momotaro-nya gitu? Pasti dia juga nanya gitu. Si Momotaro kan nanya, kalau dia memang disuruh berlutut juga gitu ke si Momotaro. Tapi ini dia seakan-akan nggak tahu gitu. Makanya dia ngomong, tiba-tiba kamu ngomong gitu. Kok tiba-tiba kamu begitu sih? Dengan fakta bahwa sebenarnya kalau kita lihat Mas Yoshi ini termasuk yang lebih dulu mendapatkan kekuatan dibanding si Oni Sister. Makanya ketika si Yoshi pertama kali muncul ya, ketika teleport itu ke tempat musuhnya ada gitu, disuruh berantem lagi gitu. Berarti dia harusnya lebih dulu mendapatkan kekuatan dibanding Mbak Haruka. Itu harus kita pertanyakan hubungan tentang Oni Sister dan juga Don Momotaro. Ini menarik banget kita ikutin. Selanjutnya untuk poin ke-10 adalah konsep dunia Noto. Ini juga menarik untuk dibahas. Kita tahu ketika setiap mereka berantem menjadi mecha itu kayak semacam dunianya kebelah menjadi dua. Apakah dunia-dunia yang berhubungan dengan kayak semacam, kalau CGI-nya sih mirip-mirip kayak VR gitu ya. Apakah itu semacam dunia Noto gitu yang sebenarnya nggak benar-benar di atasnya karena baru terpisah setiap berantem sama mecha aja gitu. Berarti mungkin dunia Noto ini juga bergabung kayak ya dunia gaibnya para manusia aja gitu, dengan fakta bahwa banyak juga kayak kroco-kroco yang nyamar jadi manusia juga kan. Berarti mereka sudah berdampingan hidup dengan manusia mungkin bertahun-tahun, mungkin kita nggak tahu seberapa lama. Sayangnya sih memang kalau di awal-awal ya kita masih sering lihat ada banyak sekali kayak semacam kroco-kroco yang nyamar jadi manusia ya. Tapi makin kesini kayak udah jarang kelihatan lagi gitu. Jadi kita nggak tahu nih konsep dunia Noto seperti apa gitu. Nanti mungkin harus kita pertanyakan juga. Yang ke-11, nasib Hitotsuki yang lenyap. Ini berhubungan juga dengan Noto. Ketika Hitotsukinya dimusnahin sama si Noto alias dikalahin sama si Noto, itu kan Hitotsukinya lenyap ya. Orang yang jadi Hitotsuki kayak si Mas Yopi temannya si Mbak Haruka itu ya lenyap gitu. Atau orang yang nyulik si Mbak Miho ya, atau istrinya si Mas Yoshi juga itu lenyap juga yang nyuliknya gitu, gara-gara Mas Yoshi juga gitu. Itu kita harus pertanyakan, maksudnya lenyap itu mereka benar-benar mati atau enggak gitu. Sebenarnya sederhana aja sih, maksudnya kalau ini nggak dijelasin sampai akhir episode berarti mereka mati, tapi nggak dijelasin aja gitu, karena mungkin biar nggak terlalu parah gitu. Maksudnya untuk ini kan tontonan untuk anak-anak gitu, biar nggak terlalu parah ya udah nggak usah dijelasin, pokoknya mereka mati aja gitu. Kan itu terlalu sadis ya untuk anak-anak. Tapi kalau ternyata nantinya dijelasin ya berarti ya udah nggak mati gitu. Kalau nantinya dijelasin, oh ternyata mereka masih bisa diselamatkan kok, mereka cuma pergi ke dunia apa gitu misalnya, kan bisa tiba-tiba gimmicknya seperti itu. Atau mungkin bisa aja mereka benar-benar ngejelasin, oh mereka mati gitu. Itu patut diacungin jempol sih itu. Luar biasa berani gitu untuk tontonan anak-anak. Nah selanjutnya ke-12, hubungan Momotaro dan ayahnya di masa sekarang. Kita bisa lihat kalau terakhir kali kita lihat di gambar itu, terutama dari episode 1 sampai 10 ya. Kalau kalian lupa ya, terakhir kali kita ngelihat Momotaro dan satu frame dengan ayahnya itu gak pernah ada di masa yang sekarang gitu. Kita cuma lihat flashback aja gitu, ketika si Momotaro-nya masih bocah gitu, atau ketika dia pertama kali turun ke bumi itu dari lingkaran apa itu, ketika dia masih dari buah plastik itu ya. Itu dia ada juga muncul ketika di situ ayahnya dengan si Momotaro dalam satu frame gitu, tapi nggak pernah di masa yang sekarang. Gue mempertanyakan hubungannya gimana sih Momotaro dan ayahnya di masa sekarang gitu. Apakah mereka masih saling berkomunikasi? Apakah tanpa sepengetahuan kita sebenarnya dia masih sering ngobrol sama si Momotaro gitu, ketawa ketiwi hahaha gitu. Anggota-anggotaku sangat bego-bego gitu, keempat anggotanya gitu. Karena walaupun ayahnya dikurung ya, walaupun kita harus pertanyakan juga kenapa ayahnya dikurung, tapi juga maksudnya ketika bokap si Momotaro itu dikurung kan dia masih bisa ketemu kan sama si Mbak Haruka, sama si Mas Shinichi gitu, Sentai Beru kita gitu. Itu masih bisa ketemu gitu. Masa dia nggak bisa ketemu sama si Momotaro-nya gitu, anaknya sendiri, anak angkatnya gitu. Nggak tahu sih anak biologisnya atau angkatnya, kayaknya angkatnya. Karena kan nemu di sungai gitu kan ketika si Momotaro jatuh. Tapi maksudnya itu kita pertanyakan gitu. Harusnya sih kalau dia mau ketemu sama Momotaro bisa-bisa aja gitu, walaupun dia terkurung. Kita pun belum tahu gitu dia kekurung karena apa gitu. Apakah ada yang mencarain dia atau dia sengaja aja gitu ada di sini
situ gitu, kita nggak tahu gitu. Terus pertanyakan juga itu hubungannya si Momotaro sama Ayano sekarang kayak gimana gitu, apakah mereka udah nggak saling berkomunikasi sama sekali gitu, dan kenapa alasannya gitu. Selanjutnya itu apa alasan Master mengumpulkan gear. Setiap kali si Master atau si Kaito itu ngumpulin gear-gear tersebut itu sebenarnya untuk apa? Sebenarnya itu aja sih pertanyaannya, kita masih belum tahu, itu masih kayak sesuatu yang belum jelas gitu. Apakah itu untuk sumber kekuatan dia aja gitu, maksudnya ketika dia berubah menjadi Zenkaiger, tapi maksudnya nggak pernah dipakai juga gitu sampai sekarang. Jadi itu untuk apa sebenarnya? Selanjutnya kayak ke-14, seandainya Baharuka jadi Sentai kuning cowok nih, menarik banget karena kita tahu Zone Brothers ini agak-agak mirip kayak Gokaiger, bisa berubah menjadi Sentai-Sentai pendahulunya, tapi bedanya adalah ya secara kostum mereka masih pakai sabuk aja gitu, sabuknya dia atau beltnya dia secara kostum, dan secara konsep pun ketika mereka nggak sering ganti kelamin gitu. Maksudnya kalau di Gokaiger tuh kalau misalnya dia Sentai biru ya, dia kan cowok ya, si Jobib kan cowok ya Sentai biru, tapi ketika dia misalnya jadi Sentai biru dari Ninja Storm yang cewek, atau ketika jadi Sentai biru dari Majirenja yang cewek juga gitu, maksudnya itu dia pakaiannya tetap cowok gitu, dia pakai kostum yang Hurricaneer atau Majirenja tersebut tapi dibikin jadi versi cowoknya gitu. Sedangkan di sini Matsuyoshi kalau dia jadi Sentai Pink dia jadi cewek gitu. Kalau di sini si Matsuyoshi malah tubuhnya jadi cewek gitu, punya ya itu gitu, maksudnya secara tubuh juga berubah gitu jadi cewek. Nah pertanyaannya, kalau Baharuka yang jadi Sentai kuning cowok, apakah dia akan jadi cowok juga secara tubuh gitu? Karena belum ada, ini belum terjadi gitu. Dan gue penasaran aja gitu, harusnya sih ini tetap konsisten ya, karena kan ada Sentai kuning yang cowok gitu, kayak misalnya di Ninja gitu kan, yang dekat-dekat dengan Zone Brothers sih Ninja kayaknya ya, yang juga Sentai kuningnya cowok gitu, yang juga mungkin Kyurenja yang juga Sentai kuningnya cowok gitu, itu harusnya juga jadi cowok sih ya harusnya. Tapi tetap harus kita pertanyakan gitu, karena belum pernah terjadi. Masalahnya ini konsep berubah jadi Sentai sebelumnya ini malah jadi jarang digunain lagi gitu, nggak kayak Gokaiger yang ngegunain tiap episode gitu. Mau semacam kayaknya nih Zone Brothers ini kayak mau semacam dijadiin gimmick mingguan, maksudnya setiap episode ada gimmick ini ketika mereka berubah jadi Sentai sebelumnya gitu, tapi ternyata nggak pernah digunain lagi atau jarang sekali digunakan gitu, sayang banget gitu. Tapi mungkin ini karena secara penonton sih gua sih udah nggak ngerasa wah lagi ya ngelihat yang kayak gini-gini, karena udah pernah terjadi di Gokaiger gitu, dan ini bukan jadi konsep yang fresh gitu, jadinya cuma kayak ngikutin gitu. Sementara kalau kita nonton yang versi Gokaiger tuh kayak ini tuh masih baru gitu, jadi gitu kan. Dan penyajian Gokaiger tuh menarik banget gitu, ketika mereka berubah dari Super Sentai sebelumnya itu mereka morphing sequence-nya atau ketika berubahnya gitu, transformasinya gitu ya, perubahan transformasinya itu disamakan dengan ketika Super Sentai sebelumnya itu berubah gitu. Maksudnya cara mereka berubah, misalnya ketika mereka berubah jadi Gaurenja gitu kan, berubahnya itu morphing sequence itu dimiripin kayak berubahnya Gaurenja di masanya gitu. Itu jadi menarik banget gitu. Sedangkan kalau di Zone Brothers ini mereka misalnya berubah jadi Lupin Ranger, Fator Ranger, ya udah berubah aja gitu, nggak pakai konsep yang sama gitu. Itu mungkin bikin kita jadi ya udah biasa aja, udah mah gitu, ini nurutin tapi juga biasa aja gitu. Jadi ditambah lagi kalau Gokaiger mungkin karena mereka ada unsur nostalgianya ketika membawa aktor-aktor dari Super Sentai sebelumnya gitu, jadi nggak terlalu kayak udah gitu ngambil konsep tapi nggak niat gitu bawainnya. Kalau Gokaiger tuh bener-bener niat gitu bawainnya. Selanjutnya yang ke-15 yang terakhir nih, gimmick point untuk apa? Ini poinnya jadi poin-poin yang di Master berikan ya, karena kan si poin itu selalu memberikan konsekuensi yang sebenarnya jadi membuat poin itu nggak berguna, karena kita udah sering mendapatkan konsep poin ini di semacam serial film atau anime-anime lain gitu. Jadi maksudnya kita kayak ngerasanya ini poin untuk apa sebenarnya, walaupun mungkin ini secara pendalaman karakter bagus ya untuk membuat para superhero ini punya sisi superhero yang lebih gitu. Kayak Baharuka, menurut gue ketika Baharuka mendalam kayak di episode 10 itu bagus juga gitu, ketika dia akhirnya punya sisi superhero gitu dari gimmick tersebut, dari gimmick point tersebut gitu. Tapi sayangnya ya tetap gimmick point itu untuk apa gitu pada akhirnya. Nah mungkin untuk pembahasan terakhirnya ini udah panjang banget. Yang terakhir itu future thoughts atau tebakan gue untuk kedepannya series ini akan seperti apa. Yang pertama tentang Noto dan Juto. Ini kita udah diperlihatkan bahwa ternyata villains-nya udah jadi kebagi dua nih. Ada Noto yang udah kita ikutin dari episode pertama, dan ini ada Juto yang baru muncul di episode 9 gitu. Yang kayaknya sih penglihatan gua dan tebakan gua, ini kayaknya mereka berada di kedudukan yang sama gitu. Bukan kayak oh ini lebih tinggi gitu, oh Noto lebih tinggi gitu, Juto lebih rendah gitu, atau enggak. Kayaknya ini semacam asosiasi yang sama gitu. Kayak misalnya kalau di Kamen Rider Build gitu ada semacam 3 bagian dari pembagian Jepang itu ya, pemerintahan Jepang dibagi 3, itu kayaknya agak-agak mirip seperti ini gitu, Noto dan Juto ini. Yang dimana gua
tebakannya sih kayaknya sih ini nggak berakhir di Noto dan Juto. Kayaknya sih akan ada satu lagi nih. Karena biasanya agak aneh kalau cuma berakhir di 2 aja. Kayaknya nanti akan ada Noto, Juto, dan apa nih satu lagi gitu. Jadinya kayaknya 3 sih kayak kalau tebakan gua sih ya. Nggak bakalan 2 doang gitu. Tapi menarik sekali karena mereka nyampainnya secara perlahan gitu. Juto ini baru dimunculin di episode 9 dan perlahan dan menarik sih. Tapi seandainya tebakan gue salah, yang 3 tersebut ya. Misalnya cuma bener-bener 2 aja nih. Gue akan tebak sepertinya, ini poin kedua ya. Yaitu Noto yang menjadi baik dan bekerja sama dengan Don Brothers. Artinya mereka pada akhirnya si Noto ini yang kita ikutin dari episode awal tidak sepenuhnya jahat. Yang jahat kayaknya tebakan gue kalau seandainya si Noto Juto ini cuma dua penjahat aja gitu. Kayaknya si Juto ini akan menjadi penjahat utamanya gitu di akhir gitu. Sedangkan si Noto kayaknya akan ikut kerjasama bareng si Don Brothers jadi anti-hero gitu, jadi anti-hero kayak di Geki Ranger mungkin ya. Sedangkan kalau kita lihat Juto tuh kayaknya lebih pendekatannya lebih serem gitu kalau kita lihat, lebih liar gitu. Sedangkan Noto ini kayak lebih mempertanyakan, lebih kayak masih gerak sana gerak sininya juga lebih menarik untuk diikutinya, dalam artian mereka punya hubungan yang seakan-akan diperlihatkan kayak dikasih dikit gitu berhubungan dengan para Don Brothers-nya juga gitu. Yang dimana kayaknya itu bisa jadi indikasi kedekatan hubungan Noto dan juga Don Brothers-nya gitu. Dimana sebenarnya konsep Noto kan dia sebenarnya ingin mengeliminasi orang-orang yang punya keinginan berlebih gitu. Karena keinginan berlebih manusia itu ngebuat dunianya Noto jadi tidak seimbang gitu. Konsepnya seperti itulah. Yang dimana sebenarnya yang dilakuin para Don Brothers juga sebenarnya sama kan. Yaitu untuk menghilangkan keinginan berlebihan dari manusia itu gitu, yang menjadi Hitotsuki. Hanya bedanya ya si Noto ini terlalu pengen cara yang mudah aja, udahlah bunuh aja gitu, ibaratnya kalahin aja gitu. Tapi si Don Brothers ini pengen nyelamatin orang yang ibaratnya jadi Hitotsuki itu gitu, biar nggak kehilangan nyawa yang tidak perlu juga gitu, maksudnya jangan sampai kehilangan nyawa juga. Kalau mereka sebenarnya musyawarah ya, kayak sebenarnya ini gue udah pernah bilang di episode awal gue sebenarnya udah langsung ini kalau lo musyawarah gitu antara Noto dan Don Brothers itu bilang aja, ngobrol aja gitu, gini gitu permasalahannya, ya udah gitu kita kerjasama. Tapi sayangnya mungkin Notonya juga pengennya sih cara yang singkat gitu ya, karena mereka punya semacam ego sendiri gitu, walaupun mereka agak ingin paham juga gitu tentang emosi manusia, tentang manusia gitu, yang dimana kita bisa lihat ada karakter dari Noto juga yang dia kayak pengen tahu caranya tertawa dan nangis gitu, dan kita bisa lihat juga di situ. Nah yang terakhir mungkin ya itu pembahasan tentang Noto ya, kayaknya sih akan bekerja sama dengan Don Brothers. Tapi yang ketiga yaitu ayah angkat Momotaro. Tahu siapa Momotaro? Ini berhubungan dengan episode awal dari Momotaro, ketika si Momotaro jatuh pertama kali ya, dalam buah persik gitu ya di danau, ketika si ayahnya nemuin si Momotaronya itu gitu. Di situ sih kayaknya si ayahnya Momotaro itu udah tahu ini siapa, Momotaro ini siapa gitu. Dan mungkin ini bisa berhubungan juga dengan karakter Momotaro yang sepertinya sih sesuatu yang luar biasa hebatnya nanti gitu, atau maksudnya ini menarik sekali untuk diikuti gitu. Siapa sebenarnya Momotaro ini? Karena ketika si ayah angkat si Momotaro itu nemu si Momotaro dalam buah persik, dia kayak ngomong, persik yang benar saja, ini gak mungkin kan, kayak memperlihatkan dia tahu sesuatu gitu. Itu bukan reaksi yang wajar loh. Kalau misalnya kita ngelihat sesuatu jatuh dari langit gitu, buah persik jatuh dari langit, kita kan apaan itu? Pasti lebih kaget, hah, bayi manusia? Ada bayi gitu di dalam buah persik itu, pasti lebih kaget dari itu, bukan persik yang benar saja. Yang itu, dari kalimat itu aja yang benar saja, jadi nggak mungkin kan. Itu memperlihatkan bahwa dia tahu sesuatu gitu tentang buah persik dan si Momotaro itu. Jadi itu harus kita pertanyakan juga ya. Mungkin itu saja mungkin ya untuk keempat pembahasan tadi. Udah panjang banget mungkin ini diedit jadi berapa menitnya, tapi panjang banget pasti. Itu mungkin yang menarik sekali untuk membahas Momotaro alias Don Brothers ini, alias Avatar Santa Don Brothers ini. Ini juga memperlihatkan bahwa begitu menariknya series ini untuk dibicarakan ya. Gue tidak pernah semenarik ini membicarakan series Super Sentai sebelumnya gitu, maksudnya udah lama banget nggak semenarik ini maksudnya gitu. Kalau lihat Zenkaiger yang biasa-biasa aja, atau Kira Major atau Resoldier agak lebih menarik lah gitu untuk dibahas. Tapi ini Don Brothers ini jadi semacam sesuatu yang berbeda, tidak klise ceritanya gitu, dan semoga kedepannya pun nggak klise gitu ceritanya. Ini menarik banget untuk dibahas. Kita udah bahas banyak hal tadi, good things-nya, bad things, yang questionable, dan juga pendapat gue tentang Don Brothers ini kedepannya akan seperti apa episode-episode selanjutnya. Dan mungkin saja gue salah, tapi itu cuma tebakan-tebakan saja. Kalian juga bisa memberikan tebakan kalian di kolom komentar di bawah ya. Ini udah kepanjangan banget, kita tutup saja. Silahkan like video ini kalau kalian suka, komen di kolom komentar di bawah mungkin pendapat kalian tentang gue, mungkin ada yang salah menginterpretasikan suatu episode gitu,
mungkin bisa kalian komen aja, atau mungkin kalian juga pengen ngasih tahu pendapat kalian episode ke depannya akan seperti apa ya. Dan jangan spoiler karena episode 11 dan 12 gue belum tonton, tunggu aja reaction videonya. Dan juga share ke teman-teman kalian penyuka tokusatsu, terutama Super Sentai dan juga terutama Dom Brothers, dan juga subscribe channel ini, follow juga Instagram gue di Amar_Aliskosta5. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye bye.